Oke teman-teman, selamat datang di video yang kedua di tutorial untuk pembuatan memory match. Nah, di sini kita udah punya sebuah kartu dan punya sebuah sprite, dan di video ini kita itu akan melakukan pembuatan fitur flip. Jadi untuk melakukan rotasi gitu si kartunya. Jadi kalau misalkan mau menutup dan membuka gitu. Di sini untuk gambarannya yang akan kita lakukan adalah merubah scale X dari background. Mungkin kita kasih nama card aja ya kali ya, biar lebih spesifik. Kemudian kita itu bikin sebuah script, namanya itu card di sini. Aku simpan di dalam memory match. Kemudian aku bikin folder script, di dalamnya itu card. Kemudian aku kasih nama scriptnya itu card. Aku tempel di bagian ini supaya apa ya, supaya cepat aja sih videonya. Nah, di sini untuk gambarannya kita rubah scale-nya dari 1 menuju ke 0 gitu. Nanti kan ini terbuka nih, apa namanya si gambarnya. Nanti kalau misalkan dia itu udah segini, kita tutup dengan cara sprite image-nya kita nonaktifin. Nah, sehingga nanti pas waktu kita rubah dari scale X-nya yang tadinya 0 ke 1 lagi, dia itu seakan-akan menjadi tertutup. Dan kalau misalkan mau ngebuka lagi, kita rubah lagi ke 0 secara perlahan, kemudian kita buka sprite image-nya, kita aktifkan, kemudian kita rubah ke 1 lagi. Kayak gitu. Oke, untuk pembuatan kodenya kita langsung aja ke editor. Nah, di sini untuk kelasnya yang card ini, scriptnya aku simpan di namespace memorica.card supaya lebih mudah sih kalau misalkan kita mau simpan project ini misalkan ke project yang lain gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin apa nih project yang isinya itu ada game ini, kita bisa langsung tambahin langsung. Jadi walaupun nanti di sana itu punya namanya itu class card, kemudian dengan class card yang ini, nanti dia itu nggak bakal tertukar karena udah ada namespace. Oke, di sini pertama-tama kita itu siapin 2 buah variabel. Pertama itu boolean yang aku kasih nama isopan. Nanti ini fungsinya buat ngerubah buat kondisi, buat penanda kondisi apakah si kartu yang ini itu terbuka atau enggak gitu. Nanti dia itu bakal berpengaruh juga di kondisi pas waktu kita flipnya. Kemudian action sprite itu buat gambar yang buah-buahan atau gambar apapun itu. Penanda kartunya, jadi isi kartunya. Nah, di sini oh ya, kita tambahin juga library dg.winning. Oke, di sini kita buat aja nama, kita kasih nama fungsinya itu misalkan apa ya, public void flip. Nah, misalkan kayak gini. Kemudian di dalam flip ini kita karena di itu nanti pas waktu nanti si image ini akan melakukan sesuatu ketika dia itu udah mencapai yang ininya itu 0, maka
kita itu harus menunggu beberapa detik. Oke, karena itu kita buat fungsinya itu ke enumerator. Private enumerator, misalkan on flip. Nah, di dalam on flip ini nanti kita eksekusi kodenya. Sementara yang ini kita panggil yang on flip. Start coroutine on flip. Oke, di dalam on enumerator ini supaya kita bisa mengendalikan waktunya. Pertama-tama kita buat si scale-nya menjadi 0 dengan cara transform dot do scale, kita pilih yang X, scale X, kemudian kita rubah dari misalkan 1 ke 0, kita rubah ke 0 dalam waktu misalkan 0,3 detik. Oke, kayak gini. Kemudian kita tunggu yield return dulu, return new, wait for a second, durasinya tadi 3, detik, 0,3 detik. Nah, di sini adalah eksekusi ganti si kartunya. Apa ganti kondisi kartu? Oke, kita rubah yang is open-nya. Is open itu sama dengan negasi dari is open. Jadi kalau misalkan tadinya kebuka menjadi ketutup, kemudian kalau misalkan tutup jadi kebuka. Kemudian si sprite-nya, si icon sprite dot game object dot set active, kemudian di sini diisi is open. Oke, habis itu kita tinggal buka lagi. Oke, kita rubah ke 1. Habis itu di akhir enumerator kita panggil yield break. Kayak gitu. Kemudian kapan ini dipanggil? Berarti ini dipanggil, kita testing dulu aja. Kita di fungsi update. If misalkan input dot get key down, jika tombol ditekan, misalkan key code-nya itu adalah misalkan aku alpha 1, itu untuk angka 1 di keyboard yang atas, maka flip kayak gitu. Oke, kita coba. Sorry guys. Oke, tunggu. Oke, udah kebuka. Nah, di sini kita play. Nah, kita coba tekan 1. Oke, nah di sini isopannya itu true. Kemudian pas waktu false dia tertutup, kemudian pas true dia terbuka. Nah, jadi kayak gitu. Oh ya, jangan lupa si icon sprite itu diisi oleh sprite image, jangan yang lain. Oke, kayak gitu. Oke, enak. Oke, kita lihat dulu durasinya. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.